Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021, Universitas Sriwijaya dengan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Saya Dian Agusti, NIM 061982126016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatima. Saya dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 06091282129052. Saya Tri Septiana, NIM 06911182126002. Kami akan menampilkan video mengenai gen, genom, dan kromosom. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan gen, genom, dan kromosom pada makhluk hidup. Dasar teori: setiap organisme hidup memiliki materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdiri dari DNA, gen, genom, dan kromosom. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktur atau katalitik. Gen berfungsi sebagai materi hereditas, penentu suatu sifat, penyimpan informasi, dan penyimpan memori sejati. Genom adalah kumpulan dari semua gen yang terdapat pada kromosom dan termasuk daerah antar gen. Genom mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga suatu organisme dapat hidup dengan sempurna. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Kromosom merupakan pembawa materi genetik yang terdapat di setiap sel makhluk hidup. Kromosom terletak di atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Adapun sampel yang kami gunakan yaitu DNA, gen, kromosom, dan genom yang kami buat dalam satu gambar. Prosedur proyek: 1. Pelajari dan pahami materi tentang gen, genom, dan kromosom. 2. Gambarlah posisi DNA, gen, genom, dan kromosom dalam satu gambar. 3. Buatlah media untuk membantu penjelasan. 4. Rekamlah penjelasan materi tersebut. 5. Edit rekaman menjadi video yang menarik. Setiap organisme hidup memiliki materi genetik, di mana materi genetik ini berfungsi sebagai pembawa sifat dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdapat di dalam sel setiap organisme. Pada inti sel tersebut terdapat nukleus yang berisi kumpulan dari kromosom. Kumpulan-kumpulan dari kromosom ini disebut dengan genom. Kromosom terdiri dari struktur padat yaitu protein dan DNA. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Karena kromosom terdiri dari protein dan DNA, di mana setiap DNA di dalamnya terdapat gen. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwasannya DNA, gen, genom, dan kromosom memiliki keterkaitan satu sama lain. Pertama, saya akan membahas pengertian dari gen. Gen merupakan fragmen DNA yang mengkode suatu sifat atau bagian dari genom yang berperan dalam proses ekskresi gen. Pengertian gen secara molekuler adalah: secara molekuler, gen adalah segmen DNA yang mengkode mRNA atau polinukleotida atau protein. Pada proses ekskresi genetik, gen mengkode pembentukan RNA, selanjutnya mengkode pembentukan protein. Selanjutnya, pengertian dari genom. Genom merupakan himpunan gen yang lengkap dari suatu organisme yang dapat mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Yang ketiga, ada kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat terlihat dengan jelas pada tahap metafase saat pembelahan sel. Bagian utama dari sebuah sel terdiri atas nukleus dan sitoplasma.
Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen penyusun DNA, gen, genom, dan kromosom. Yang pertama, DNA. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen yang berupa purin dan pirimidin. Yang kedua, gen. Gen terdiri dari DNA atau asam nukleat. Terdapat 3 macam komponen penyusunnya, yaitu sistron, komponen yang terdiri dari ratusan nukleotida. Yang kedua, rekon, komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang ketiga, muton, yaitu komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang ketiga, genom. Genom merupakan satu set DNA komplit dari suatu organisme, termasuk gen di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Pada manusia, genomnya disebut genom Homo sapiens, yang terdiri dari 23 kromosom yang berpasangan. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Yang ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung di dalam satu salinan lengkap genom. Yang terakhir, kromosom. Kromosom tersusun dari benang-benang kromatin yang terdiri dari DNA, RNA hasil transkripsi, dan protein yang bersifat histon atau asam dan non-histon atau basa. Tiap kromatin membawa sebuah molekul DNA untai ganda, sehingga di dalam 2 kromatin terdapat 2 molekul DNA. Kromatin berbentuk benang-benang tipis yang melingkar-lingkar. Di sepanjang benang inilah terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Tempat gen di dalam kromosom disebut lokus gen, yang tersusun berderet-deret pada kromosom dan memiliki tugas khusus masing-masing. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Gen berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua pada keturunannya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Kromosom memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Ini akan menunjukkan sifat dan kekhasan setiap individu dan menentukan jenis kelamin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan DNA, gen, genom, dan kromosom. Yang pertama itu ada DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dihasilkan oleh molekul yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen. Kemudian ada gen. Gen merupakan bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Kemudian ada genom. Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme, atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi tersebut. Informasi genetik dalam suatu organisme hidup yang terdapat dalam lokus dan mengendalikan ciri genetik suatu organisme hidup, termasuk manusia. Genom terdapat pada nukleus yang tersusun di dalam kromosom. Kemudian ada kromosom. Kromosom adalah bentuk pengemasan dari genom yang ada pada makhluk hidup eukariotik. Kromosom secara khusus disebut kromain. Kromosom dapat diamati melalui mikroskop optik. Ekspresi gen.
Ekspresi gen merupakan proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Ekspresi gen juga dapat diartikan sebagai rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk-produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti tRNA atau gen RNA inti kecil, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Ekspresi gen dilakukan melalui dua tahap, yaitu pertama tahap transkripsi dan kedua tahap translasi. Yang pertama yaitu tahap transkripsi. Tahap transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA atau DNA sense sebagai pita cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja yang disebut dengan gen. Ruas DNA yang akan ditranskripsikan dibatasi oleh promoter dan terminator. Pada tahap transkripsi akan dihasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 tahap inisiasi, 2 tahap elongasi, dan 3 tahap terminasi. Yang pertama, tahap inisiasi atau permulaan transkripsi. Pada tahap ini dilakukan melalui yang pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Yang kedua yaitu tahap elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin A dengan urasil U. Tahapan yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapan atau proses terminasi yaitu yang pertama, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Yang kedua, kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Tahapan terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Yang kedua yaitu translasi. Translasi merupakan tahap sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di dalam ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Dalam proses translasi, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Jenis asam amino yang dirangkaikan ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. Jadi, dalam translasi mRNA digunakan sebagai model cetakan bagi sintesis protein. Asam amino dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom.
Tahap translasi juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap elongasi, dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Tahapan yang pertama yaitu tahap inisiasi atau permulaan translasi. Yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Yang kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Yang ketiga, kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua yaitu tahap elongasi atau pemanjangan translasi. Yang pertama, kodon dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Tahap yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran translasi. Yang pertama, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang berbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Terakhir, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Gambaran fungsi gen, genom, dan kromosom pada manusia. Ada seorang anak bernama Sarah. Tubuhnya terdiri dari jutaan sel. Di dalam setiap inti selnya terdapat kromosom. Kromosom adalah pita panjang DNA yang dipadatkan. Sarah memiliki sepasang kromosom, satu dari ayah dan satu dari ibu. Kromosom dari sang ayah mengandung gen rambut keriting. Begitu juga kromosom dari sang ibu. Kode genetik tersebut memberi instruksi agar dalam tubuh Sarah terbentuk protein untuk membuat rambut keriting. Itulah sebabnya Sarah memiliki rambut yang keriting. Selain gen rambut keriting, ayah Sarah memiliki 2 gen rambut hitam, sedangkan ibunya memiliki 1 gen rambut hitam dan 1 gen rambut coklat. Sarah kemudian mendapatkan 1 gen rambut hitam dari sang ayah dan 1 gen rambut coklat dari ibunya. Inilah kenapa Sarah memiliki rambut coklat. Lain ceritanya dengan Irwan, adik Sarah. Irwan mendapatkan 1 gen rambut hitam dari ayah dan 1 gen rambut hitam dari ibunya. Dengan ini, Irwan lalu memiliki rambut yang berwarna hitam yang berbeda dengan Sarah yang berambut coklat. Perbedaan kombinasi gen yang diturunkan tersebut bisa membuat tiap manusia tampak berbeda. Meski saudara kandung, namun secara garis besar, organ tubuh dari semua manusia tetap sama. Sarah dan Irwan sama-sama memiliki ciri yang menjadikan mereka sebagai manusia dan berbeda dari makhluk hidup lainnya. Kesimpulan, gen merupakan faktor keturunan yang terdapat dalam kromosom yang terdiri dari DNA. DNA terdiri dari 2 utas benang polinukleotida yang saling berpilin membentuk double helix. Seutas tali nukleotida tersusun atas rangkaian nukleotida yang terdiri dari gugus gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan gugus basa nitrogen. Gen dapat mengekspresikan dirinya. Genom merupakan gugus atau himpunan gen lengkap dari suatu organisme yang mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Genom terdiri dari 1 set lengkap kromosom yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.
Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam setiap sel makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek yang lurus atau bengkok. Bentuk kromosom dibedakan menjadi metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.